Saudara, izinkan saya untuk berbagi kebenaran firman Allah kepada saudara sekalian. Dalam Mazmur pasal 23 ayat yang keempat dikatakan, "Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku." Sebuah tema yaitu tentang ketika kita berada di dalam titik terendah. Pada saat kita berada di dalam titik terendah, saudara-saudara, kita akan mengetahui siapa sesungguhnya sahabat kita dan siapa yang bukan sahabat kita. Siapa yang berhubungan secara tulus atau siapa yang berhubungan dalam sebuah hubungan yang keuntungan timbal balik. Saudara-saudara, kita melihat begitu banyak orang yang saat sekarang itu terpuruk. Saudara, orang yang miskin, orang yang berhutang, orang yang sakit, orang yang tidak punya apa-apa. Itu adalah sebuah pengalaman yang saya rasakan pada saat saya waktu masa kecil terpuruk. Papa saya hancur secara ekonomi. Seluruh jualan yang ada di rumah itu, saudara, jualan hasil bumi. Rak-rak yang tadinya penuh dengan barang, itu kosong sama sekali. Tadinya, saudara, ada banyak anggota keluarga yang bermain ke rumah. Dan pada saat itu, saudara, sunyi sepi. Tidak ada yang berani mendekati. Karena apa, saudara-saudara? Karena takut dekat dengan keluarga kami. Karena takut kami mungkin pinjam uang atau kami meminta tolong sesuatu. Hening. Saudara-saudara, di dalam keheningan, karena saudara berada di titik terendah, ketika kita tidak punya apa-apa, saudara hening. Tidak ada yang mengkontak, tidak ada yang menghubungi, tidak ada yang menyapa, tidak ada yang tertawa bersama-sama. Ada di dalam keheningan dan di dalam kesendirian. Ketika berada di dalam titik terendahlah, kita baru tahu siapa sesungguhnya keluarga kita, siapa sesungguhnya sahabat kita, siapa sesungguhnya yang peduli dengan tulus kepada kita. Dan Tuhan berkata, "Di dalam lembah kekelaman, aku beserta dengan engkau. Aku ada bersama dengan engkau." Tuhan adalah penghiburan yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan adalah pertolongan yang terbaik di dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Tempat kita berseru, tatkala kita berada dalam kesendirian, tatkala kita berada dalam keheningan, tidak ada orang yang berani mendekati. Karena mereka juga takut kita dekati. Karena apa? Karena pada saat kita berada dalam kesendirian, kita berada di dalam keterpurukan, kita berada di dalam titik terendah, maka orang-orang yang datang dan dekat dengan kita, kita tidak bisa membalas apapun tatkala mereka memberikan kebaikan kepada kita. Dan sifat manusia, saudara, yang saya katakan, hubungan yang bersifat timbal balik. Kalau tidak ada hubungan yang timbal balik, biasanya saudara-saudara kita ditinggalkan. Kalau kita tidak memberikan keuntungan, biasanya kita ditinggalkan. Berapa banyak orang-orang tua di masa tuanya tatkala kita tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tua, sakit, renta, tidak punya uang, ditinggalkan oleh anak-anaknya. Berapa banyak sahabat-sahabat yang menjadi tempat bermain, yang bermain bersama-sama dengan kita, makan bersama-sama dengan kita pada saat kita sukses, pada saat kita berada di dalam kejayaan. Namun pada saat kita terpuruk, berada di titik terendah yang paling bawah, di mana mereka, saudara-saudara? Kisah tentang anak yang hilang di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang gambaran kehidupan yang sesungguhnya, yang nyata. Pada saat seseorang itu punya segala-galanya, maka ada banyak sahabat di sekitar kita. Ada banyak orang yang mau bercakap-cakap dengan kita. Ada orang yang menyediakan waktunya, kehidupannya untuk tetap ada di samping kita. Namun pada saat engkau berada di titik terendah, mereka hilang satu persatu. Siapa yang dekat denganmu? Hanya dua. Satu yang paling utama adalah Tuhan, yang berjanji ada di sampingmu dalam setiap keadaan. Allah yang memahami air matamu. Allah yang akan mendampingi engkau di dalam lembah kekelaman, sekelam dan segelap apapun. Yang kedua yang akan mendampingimu adalah, yaitu orang-orang yang teruji, yang tulus dalam berhubungan dengan engkau. Dalam suka dan duka, orang-orang tersebut ada di sekitarmu. Mereka adalah sahabat-sahabat hidupmu.
Mari saudara, jangan salah bergaul, jangan salah memilih orang. Bahwa di saat kita berada di titik terendah lah, kita baru tahu siapa yang peduli kepada kita. Hanya orang-orang yang tulus yang ada di sekitarmu yang teruji, bahwa mereka hadir di kehidupanmu bukan pada saat engkau jaya, bukan pada saat engkau sukses, namun pada saat engkau berada di titik terendah. Dan yang terutama ada Allah. Allah yang berfirman, dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Izinkan saya mendoakan untuk setiap saudara yang sedang berada di titik terendah. Bapa dalam surga, kami bersyukur Engkau adalah Allah penghiburan, Allah kekuatan, Allah pertolongan, yang memberikan segala sesuatu yang terbaik. Dan pada saat kami berada di titik terendah, tatkala kami berada di keheningan, tatkala tidak ada orang yang mau ada di sekitar kami, Engkau dengan ketulusan, dengan kasih, dengan cinta, dengan kemahadahsyatan, bimbingan dan pertolongan Engkau nyatakan di dalam hidup kami. Biar kami tetap berharap mengandalkan Engkau, karena Engkau merancangkan semua yang gelap yang kami lihat itu akan menjadi terang di bawah tangan kuasa-Mu. Terima kasih buat para sahabat, orang-orang yang teruji, yang ada di sekitar kami di dalam keterpurukan. Mereka tidak meninggalkan kami. Mereka-mereka lah yang sesungguhnya adalah sahabat yang sebenarnya, dan kerabat keluarga yang melebihi kedekatannya daripada keluarga dari darah dan daging kami. Terima kasih Bapa untuk Engkau yang maha luar biasa. Terima kasih Tuhan tetap menitipkan para sahabat yang ada tetap di sekitar kami yang Kau kirimkan, di dalam keadaan yang seburuk apapun, di dalam kondisi pada saat kami berada di titik terendah. Tuhan memberikan penghiburan, dan Tuhan mengirimkan orang-orang yang terbaik yang ada di hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tetap kuat, tetap beriman. Tuhan memberkati.